Dan untuk bisa lebih jelasnya, seperti apa aplikasi Abjapi, kami undang kali ini ada Pak Solehan sebagai Wakil Ketua dari Abjapi untuk bisa memberikan pemaparannya kepada kami pagi hari ini. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan paparan, gambaran tentang aplikasi Abjapi itu seperti apa, yang nantinya akan bisa Bapak Ibu atau nanti konsumen, passenger untuk sebagai media untuk menyalurkan saran, kritik ataupun keluh kesahnya terkait sama pelayanan yang dirasakan. Jadi untuk Abjapi ini secara aplikasi itu ada beberapa channel yang kita siapkan. Pertama adalah website. Website bisa Bapak Ibu kunjungin lewat di URL abjapi.id. Sudah bisa dibuka per hari ini. Kemudian bagi pengguna iOS bisa di-download di Apple Store. Kemudian bagi pengguna Android bisa di Google Play. Untuk iOS dan Android saat ini kami update, kalau nanti Anda search mungkin belum tampil karena saat ini masih proses verifikasi di sisi Apple sama Android, Google. Estimasi di 1 minggu atau 2 minggu ke depan sudah live di sana. Itu gambarannya. Untuk channel nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan aspirasi. Kemudian secara konsep aplikasi, jadi konsep aplikasi ini seperti yang tadi disampaikan di paparan Pak Alvin, jadi nanti akan ada passenger akan menikmati layanan airline dan airport, kira-kira begitu. Nah, selama menikmati layanan ini akan ada yang dirasakan baik positif maupun negatif. Nah, baik yang ketika ada yang kurang berkenan atau negatif nanti bisa disalurkan baik secara komplain maupun ratingnya lewat aplikasi Abjapi yang akan ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Setelah itu komplain sama rating ini akan kita lihat value-nya, nilai ending-nya seperti apa atas masing-masing airline, airport, sama solving dari komplain yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi nanti akan ada rating bintang, kira-kira gitu, bintang 5, bintang 4, bintang 3, dan seterusnya sesuai dengan yang Bapak Ibu sampaikan. Dan ini mungkin akan menjadi masukan nanti dari pihak-pihak terkait baik airline maupun airport maupun regulator untuk memperbaiki dari layanan tersebut. Kemudian secara journey mungkin saya sampaikan singkat. Journey aplikasi ini diawali dari registrasi, jadi setiap user yang akan menyampaikan keluh kesahnya nanti lewat aplikasi itu wajib terdaftar, jadi tidak bisa sembarang orang. Nanti akan registrasi dulu. Setelah registrasi nanti akan ada baru bisa menyampaikan komplain. Komplain itu dibagi menjadi 2, komplain ke airline-nya ataupun komplain ke airport-nya, kira-kira begitu. Kemudian nanti di waktu-waktu tertentu akan diadakan kuesioner. Kuesionernya meliputi seluruh touchpoint passenger yang dilewati. Biasanya nanti di bawah akan saya sampaikan customer touchpoint namanya atau passenger touchpoint. Itu akan ada masa-masa Abjapi akan melakukan kuesioner terkait sama layanan yang telah dinikmati oleh customer tersebut selama durasi tertentu, begitu rating. Nah, kemudian dari rating tersebut akan keluar result yang akan menjadikan nilai akhir dan akan dijadikan sebagai masukan ke airline, ke airport maupun ke regulator yang berkepentingan. Ini journey secara aplikasi. Kemudian agak sedikit saya detailkan tentang komplain, journey komplain. Jadi komplain itu seperti ini kira-kira nanti.
ada airline sama airport, kita bagi dua, bisa dikenakan kemana. Nah, nanti akan ada sedikit perbedaan. Kalau airline nanti akan menyebutkan nama airline-nya siapa yang mau dikomplain. Kalau airport akan disebutkan airport mana yang mau dikomplain terkait layanannya. Kemudian untuk komplain kira-kira isinya seperti itu. Nah, ini contoh yang airline. Nah, di situ saya kasih warna kuning. Jenis aduan apa yang mau disampaikan. Jadi layanan aduan itu banyak, mulai dari masuknya, check-in-nya, gate-nya, misalnya refund-nya misalnya, itu banyak. Jadi nanti di situ ada pilihan jenis layanan aduan yang mau disampaikan, spesifik di bagian mana. Kemudian ceritakan detail keluhannya mau disampaikan, detail aja disampaikan, termasuk kronologisnya seperti apa, sampaikan. Yang terakhir adalah bukti boarding pass atau tiket. Jadi di sini kita memastikan bahwa komplain tersebut ada evidence-nya gitu. Jadi tidak hanya serta-merta komplain tapi tidak berdasar begitu, dan bukan penumpang pesawat, bahkan begitu, itu lebih miris lagi. Makanya kita make sure bahwa Anda komplain dan pernah menumpang pesawat tersebut di waktu yang sesuai. Kira-kira gitu untuk menjaga, memastikan bahwa komplain itu sesuai dengan yang disampaikan. Kemudian setelah komplain nanti akan terlihat di situ statusnya. Nanti akan ada waiting, kira-kira ada status waiting itu, di tengah ada status waiting. Itu artinya komplain itu telah masuk Abjapi dan sedang dibantu ditindaklanjuti oleh tim terkait Abjapi. Di situ ada Pak Alvin, ada Pak David, itu nanti yang akan mencoba. Kalau tadi Pak Alvin bilang kita sebagai mitra, betul, kita akan memfasilitasi, membantu, merantara, kira-kira begitu, antara si pemilik layanan sama yang menikmati layanan. Sampai nanti statusnya itu close, itu berarti case-nya telah selesai. Ini secara journey komplain. Kemudian ini secara journey rating atau kuesioner. Jadi seperti mungkin di sini saya sampaikan bagi yang belum tahu dari detail proses activity yang akan bersentuhan ya sama passenger, atau kita sebutnya namanya customer touch point atau passenger touch point. Itu ada 5, ada pre-journey, ada pre-flight, ada in-flight, ada post-flight, sama post-journey. Di situ juga detail, activity detail terkait sama pre-journey apa, pre-flight apa, in-flight apa, itu sudah kita detailkan. Nah, dari masing-masing journey itu, activity di journey itu, kita sistemkan untuk menarik ratingnya tiap-tiap aktivitas itu. Jadinya akan kira-kira seperti ini. Jadi di pre-journey kita akan dapat ratingnya website berapa. Misalnya dia booking di website, ternyata dia gagal, terus nggak bisa refund misalnya gitu, karena padahal duitnya kepotong. Nah, nanti akan terjadi debatable di situ, nanti berarti ada something sama website, jadi dia dikomplain. Dan di in-flight atau di pre-flight misalnya di masalah lavatory-nya misalnya, atau di masalah boarding kit-nya misalnya, nah itu nanti juga akan bisa dimasukkan ratingnya di tiap-tiap itu. Ini adalah scope dari rating yang akan kita grab dari aplikasi ini. Ini journey secara kuesioner, kemudian di akhir adalah nanti rating result. Rating result Bapak Ibu akan lihat seperti ini, nanti dibagi dua, ada rating berdasarkan airline sama rating berdasarkan airport, kira-kira begitu. Ini yang airline misalnya. Nah, nanti kita klik Garuda, contohnya Garuda akan keluar ratingnya seperti ini. Pre-journey-nya berapa, di in-flight-nya berapa, di post-journey-nya berapa. Nah, terus kemudian kita pengen tahu di pre-journey itu atau di in-flight itu masing-masing ratingnya apa. Misalnya tempat duduknya, pelayanan cabinnya, kualitas makanannya, entertainment-nya. Ini lebih detail lagi. Jadi nanti kita akan bisa lihat spesifik ngehit kemana mau perbaikannya.
Ini secara airline, kemudian secara airport juga bisa dilihat di pre-flight sama post-flight. Karena ini udah di airport, makanya misalnya pengambilan bagasinya bagaimana, pelayanan kedatangannya, penanganan komplainnya, nah itu juga akan keluar rating-ratingnya. Nah ini akan bisa dijadikan masukan buat airline maupun airport maupun regulator maupun pihak terkait yang membutuhkan data-data ini, dan semuanya akan tersimpan. Saya rasa itu gambaran singkat aplikasi yang akan di-provide sama Abjapi dalam mendukung dan menjadi channel untuk berkomunikasi antara Abjapi dengan customer dan Abjapi dengan pihak yang berwenang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.